Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita dapat bertemu, berjumpa lagi dalam satu keadaan yang baik, keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Nah, itu sebabnya pagi yang baik ini sebelum kita beraktivitas, mari kita sediakan hati, sediakan hidup kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu, kasih karunia-Mu, kemurahan kebaikan Tuhan yang boleh kami nikmati sampai saat ini. Engkau yang boleh memperkenankan kami ada di hari yang baru ini. Itu sebabnya pagi yang baik ini sebelum kami beraktivitas, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini lewat renungan firman Tuhan, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dengan satu tema, identitas baru. Mari kita belajar firman Tuhan, kita membaca di dalam Efesus pasal 4 ayat 23 dan 24. Demikian firman Tuhan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada orang-orang percaya yang ada di Efesus supaya mereka boleh mengerti dan menyadari identitas mereka yang baru sebagai manusia baru. Pagi yang baik ini kita mau belajar lewat bagian firman Tuhan supaya identitas kita yang baru, manusia yang baru itu harus menjadi identitas yang terus menerus. Dalam langkah dan perjalanan hidup kita, kita boleh menampilkan identitas kita yang baru ini sebagai manusia baru ini. Bukan sebatas ketika kita percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Tetapi bagaimana dengan langkah hidup kita? Bagaimana dengan perjalanan iman yang Tuhan percayakan dalam hidup ini? Nah, pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama. Bagaimana supaya identitas kita yang baru sebagai ciptaan yang baru, manusia yang baru itu terus melekat di dalam kehidupan kita. Yang pertama, yaitu kita harus dibaharui di dalam roh dan pikiran. Di dalam ayat yang ke-23, firman Allah jelas, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, supaya kehidupan kita menjadi satu kehidupan yang terus ada di dalam pola hidup yang baru, menjadi manusia baru, memiliki identitas yang baru, menjadi ciptaan yang baru, maka hidup kita itu harus dimulai dengan perubahan pikiran. Bagaimana paradigma, pola pikir kita. Bagaimana hati kita harus dibaharui. Dan pembaharuan ini harus terjadi secara terus-menerus di dalam hidup ini. Bukan hanya sekali, tapi dibaharui secara terus-menerus. Di dalam roh dan pikiran dibaharui dari hari ke sehari. Tanpa perubahan hati, tanpa perubahan pikiran, maka kita tidak akan hidup di dalam satu pola hidup yang baru. Kita tidak akan pernah hidup di dalam identitas kita yang baru. Menjadi manusia baru, menjadi ciptaan yang baru, berubah supaya apa? Roh dan pikiran kita, hati dan pikiran kita itu selaras dengan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi mari Bapak Ibu, untuk kita hidup di dalam satu pola hidup yang baru, menjadi ciptaan yang baru, menjadi manusia yang baru, memiliki identitas yang baru di dalam Tuhan, maka cara
kita berpikir, bagaimana dengan hati kita, roh kita ini harus selalu diperbaharui dari hari datang ke sehari. Yang kedua untuk kita hidup di dalam satu identitas yang baru, pola hidup yang baru, ciptaan yang baru. Yang kedua yaitu hidup di dalam kebenaran dan kekudusan Allah. Di dalam ayat yang ke-24 di sana dengan jelas dikatakan, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, ada kebenaran yang imitasi, kebenaran yang palsu, banyak sekali dalam dunia ini. Ada kekudusan yang imitasi, kekudusan yang palsu. Seringkali orang kelihatan hidup dalam kekudusan, tetapi ternyata dia masih hidup di dalam kemunafikan. Hidup jauh dari kehendak Allah. Itu sebabnya untuk kita hidup di dalam pola hidup yang baru, identitas yang baru, sebagai ciptaan dan manusia baru, kita harus belajar hidup di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya, yaitu kebenaran Allah, kekudusan Allah yang harus ada di dalam hidup kita. Tanpa kita hidup dalam kebenaran, tanpa kita hidup dalam kekudusan, maka kita belum menjadi manusia baru. Kita belum memiliki identitas yang baru. Kita belum menjadi ciptaan yang baru. Tapi pagi hari ini lihat firman Tuhan, belajarlah untuk hidup di dalam kebenaran dan kekudusan, sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan firman Allah. Bukan hal yang mudah. Hanya dengan kekuatan Roh Kuduslah kita akan dimampukan untuk hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah firman itu boleh menjadi rema dan berkat dalam hidup kami. Bawa kami untuk menyadari identitas kami yang baru. Kami adalah manusia baru, ciptaan yang baru. Itu sebabnya bawa kami untuk tetap hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Terima kasih Bapa. Sepanjang hari kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Sertai dan berkati kami semua. Kami mau melangkah bersama Tuhan di hari baru ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.